Oke, ya kita mulai Bapak dan Ibu dimanapun hari ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alex, salam sejahtera Waalaikumsalam semua. APD. Selamat malam untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Ya, hari ini saya senang banget kita bisa ketemu dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya jadi amal ibadah terbaik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan langsung saja supaya materinya padat dan supaya bisa benar-benar kita praktek ya. Coba di antara Bapak Ibu semua siapa yang sudah punya medsos? Coba ngacung. So, yang sudah punya medsos. Oke, yang punya medsos lebih dari dua, ayo. Yo punya WA, punya IG, punya Thread, ada? Facebook. Ada. Ya, ada ternyata. Sekarang yang lagi rame ada yang baru tuh, Thread ya. Thread juga rame. Iya, Saya pakai Thread juga tuh. Bu Ririn pakai Thread nggak? pakai app cuman udah dihapus juga sih. Udah ada akun tapi sudah dihapus lagi. Oke, nanti saya ajarin caranya. Gimana caranya dapat banyak manfaat dari Thread ya. Oke. Oke, Nah, baiklah. oke. Jadi banyak orang punya medsos, tapi medsosnya itu hanya untuk mainan gitu loh. Nggak bisa, nggak termanfaatkan gitu loh. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoptimasi medsos. Mengoptimasi itu kan berarti memaksimalkan ya. Betul ya? Oke. Kalau mau dicatat boleh nih. Kalau mau dicatat ya. Oke. Kita mulai. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti tanggal 13 Maret hari Jumat ya, jam 20.15 malam, Jumat malam Sabtu, kita mau belajar dari seorang pembicara ini keren banget. Beliau ini sekarang pemilik grup terbesar di Jawa Tengah dan Timur plus Jogja, Bapak Ibu. Kebayang ya? Beliau punya grup terbesar di Jawa Timur, beliau punya grup terbesar di Jogja, dan beliau juga membangun bisnis ini bareng saya di Jawa Tengah. Tapi uniknya, beliau sekarang tinggal di Kalimantan, Bapak Ibu. Berarti asetnya sudah jalan ya? Enak apa enak banget tuh? Enak banget, ah. Enak banget orangnya di Kalimantan, grupnya berkembang benar-benar menggurita di Jawa Timur, di Jogja. Bahkan menyebar ke seluruh Indonesia. Namanya Pak Sugeng. Ya, beliau peraih motor gratis, peraih jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, peraih cash reward juga, peringkatnya 4 CL. Nah, syarat belajar ke beliau apa? Syaratnya jadi CP, maksimal tanggal 11, pas tutup buku periode 1 ya. Jadi periode 1 Anda selesaikan syarat CP Anda. Terus jangan lupa juga setiap bulan ada CPM resmi yang diadakan One Vision. Nah, cuma memang untuk bulan Maret saya belum dapat posternya. Ini saya pakai poster yang bulan Februari ya, yang kemarin diadakan hari Senin ya. Oke, Senin sore jam setengah 4. Terus puncaknya kita akan bertemu di acara Royal Weekend. Nah, enaknya Bapak Ibu, aturan Royal Weekend sekarang adalah Anda boleh lolos Royal Weekend walaupun jadi royalnya cuma 1 kali di bulan kualifikasi. Ya, jadi tidak harus 3 kali tuh, cukup 1 kali aja. Anda sudah berhak ikut mantap. Royal Weekend. Ya, nah bulan ini bulan terakhir kualifikasi, makanya Anda harus lolos nih bulan ini ya, bulan Maret ini. Terus nanti Royal Weekend-nya gimana? Di mana? Royal Weekend ada di mana-mana. Ya, di Jawa Timur ada, di Jogja ada. Tapi saya akan mengajak Anda ikut Royal Weekend di Bandung. Nah, Cung, coba siapa yang pengen ikut ke Bandung? Ya, kenapa? Karena di Bandung kita akan bertemu banyak leader-leader besar. Harapannya sepulang dari Royal Weekend, Anda membawa visi yang besar ke kota masing-masing. Ya, dari NTT, ayo boleh naik kapal, nanti turun di Surabaya, dari Surabaya lanjut naik bis ke Bandung boleh. Naik pesawat langsung ke Bandung juga boleh, ya. Pak Dede, nanti kan kalau naik pesawat, naik kapal ada biayanya. Menjemput impian memang tidak gratis Bapak Ibu. Pasti ada pengorbanannya.
Tapi sepulang dari Royal Weekend Bandung, momentum bisnis Anda akan meledak, Bapak Ibu. Ya, karena di Bandung itu berkumpul leader se-Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, Jabotabek. Semuanya ngumpul di Bandung. Jadi kebayang tuh momentumnya. Nanti Anda bukan hanya akan belajar ke pembicara selama acara Royal Weekend, Anda juga akan belajar ke orang-orang yang hadir di sana. Ya, itu menginap 2 hari 1 malam ya. Jadi sekali lagi pastikan Anda lolos Royal Weekend dan nanti kita akan ikut Royal Weekend di Bandung. Rame-rame. Semua grup saya, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya ikut ke Bandung. Termasuk saya akan ajak teman-teman dari NTT nanti ke Bandung. Dan nanti di Bandung kita bisa sekalian ke rumah Pak Luis. Nah, bisa lihat rumah Pak Luis. Mau nggak? Ya, biar menambah visi. Oke. Nah, terus apa sih syarat CP ini saya ngingetin lagi Bapak Ibu ya, karena kemarin Royal Weekend kemarin ada beberapa teman-teman kita yang syarat CP-nya kurang dikit, syarat royalnya kurang dikit. Ya karena kelupaan. Ya untuk syarat CP yang pasti aktivasinya harus member, punya starter pack sekali seumur hidup, net fee-nya minimal per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun juga bagus, punya omset pribadi 500 dan total omset grupnya 3.000, yaitu seorang CP. Kalau berarti kalau Anda jadi CP, Anda berhak ikut CP meeting bareng Pak Sugeng nanti tanggal 13 ya. Tapi kalau mau jadi royal, Anda harus VIP aktivasinya. Punya basic pack. Jadi bukan hanya punya starter pack, tapi harus juga punya basic pack. Punya 3 kaki CP, belanja pribadinya 1.000 dan total grupnya 12.000 ya. Tapi ingat Bapak Ibu, tanggal 11 atau pas tutup buku periode 1, Anda harus punya omset grup 5.200 ya. Oke, nah ini diingat-ingat syaratnya ya Bapak Ibu ya, supaya Anda betul-betul jadi royal, lolos Royal Weekend. Jadi gentingnya PBO Royal itu sebetulnya tanggal 11, itu genting banget ya. Oke, ya kita mulai Bapak Ibu. Apa sih harapan dari acara yang kita adakan malam hari ini? Targetnya apa? Yang pertama, setelah hadir di event malam hari ini, Anda jadi bisa, satu, bisa tahu cara upload 1 video per hari. Ya, dulu pernah saya cerita ke Anda semua di sharing sebelumnya bahwa digital marketing, bahwa online itu sebetulnya simple, modalnya cuma video. Jadi tugas Anda cuma bikin video, udah itu aja. Nah, video itu akan jadi aset digital Anda seumur hidup. Kenapa? Karena dibuatnya hari ini, ditontonnya bisa seumur hidup. Saya masih punya itu video waktu saya berlibur ke India tuh yang bikin Bu Yunda tuh. Waktu saya berlibur ke Padang, waktu ulang tahun anak saya, ada semua tersimpan di YouTube Bapak Ibu. Nah, coba Anda bayangkan kalau hari ini setiap hari Anda bikin video, maka video itu berkemungkinan ditonton banyak orang. Ya. Oke. Yang kedua, saya akan ajarkan Anda cara buat story yang bagus ya per hari. Yang ketiga, saya akan ajarkan Anda cara bikin script selling, ya kata-kata untuk selling. Terus tahu cara closingnya. Anda bikin video yang nonton banyak, yang nanti pengen konsultasi banyak, terus cara closingnya gimana? Nah, nanti kita akan belajar. Dan yang terakhir, saya akan ajarkan Anda supaya bisa praktek selama 7 hari ke depan. Ya. Kenapa 7 hari? Karena kalau sudah terbiasa selama 7 hari, biasanya jadi kebiasaan, dan ini akan jadi keren banget. Nah, kira-kira sudah siap Bapak Ibu belajar? Siap, Pak Dede. Siap ya. Jadi lumayan nggak kira-kira ini? Dapat 5 hadiah malam hari ini, lumayan nggak nih? Lumayan, lumayan. Banyak, Kak. Nah, oke, siap. Lanjut ya, langsung ke materi tanpa basa-basi. Nah, media sosial itu apa sih? Media sosial itu banyak yang nggak ngerti. Media sosial itu pasar online. Jadi kayak Anda masuk ke sebuah supermarket mahal dahsyat, mahal gede gitu. Yang berisi ribuan toko, jutaan pengunjung. Nah, itu media sosial Bapak Ibu, ya. Jadi jangan hanya berpikir media sosial tuh hanya untuk happy-happy, hanya untuk iseng-iseng, jangan. Media sosial adalah market potensial.
Nah, terus gimana caranya Pak Dede supaya kalau saya promosi di media sosial pasti laku? Nah, gampang Bapak Ibu. Yang pertama, orang itu pertama melihat Anda, ya. Jadi yang pertama orang akan lihat Anda dulu. Nah, supaya orang lihatnya rutin, makanya tiap hari Anda harus upload video, ya. Setelah lihat, makin sering lihat, makin sering lihat, makin sering lihat, mereka akan suka dengan video Anda. Setelah suka, terus mereka kok lihat Anda kok tiap hari postingnya, akhirnya lama-lama mereka jadi percaya dengan kapasitas Anda. Setelah percaya, barulah mereka akan beli dengan apa yang Anda tawarkan. Itu prinsipnya. Gitu ya. Jadi mereka lihat, mereka suka, mereka percaya dan mereka beli. Ya. Beda dengan offline. Offline itu karena bertemu langsung, jadi memang bisa langsung membuat orang jadi beli. Tapi kalau online nggak bisa Bapak Ibu. Online harus lihat Anda dulu. Harus sering lihat Anda dulu tampil. Makanya kadang-kadang orang demi sering muncul, akhirnya sampai bayar iklan gitu loh. Pernah dengar nggak orang bayar iklan media sosial? Pernah dengar nggak? Pernah. Oh, pasti pernah. Endorse itu loh istilahnya endorse. Itu kan bayar iklan supaya muncul terus videonya. Kalau Anda kan pengennya modal gratisan nih. Ayo ngacung. Pengen gratisan apa berbayar? Gratisan, gratisan. Nah kalau pengen gratisan modalnya video tiap hari. Udah gitu aja. Oke. Terus setelah Anda rutin upload video, videonya apa sih nanti abis ini saya ceritain. Ini saya ngomong dasar dulu biar gampang ya. Tuh, modal BPJS kata Pak Ade tuh. Apa tuh modal BPJS ya? Kenapa orang jadi beli ke Anda? Nah, ini Bapak Ibu. Ingat ya, orang beli ke Anda, orang join dengan Anda bukan karena Anda menjual barang murah. Bukan, hati-hati nih. Bukan juga, oke, bentar ya. Bukan juga karena eh, eh, dipaksa. Bukan. Tapi orang membeli ke Anda karena percaya. Nah, itulah makanya kenapa videonya harus setiap hari satu. Bahkan kalau pasar pemasaran dunia, namanya Alex Hormozy, beliau itu menyarankan video itu sehari minimal 5. Minimal 10, sorry. Mau nggak? Video minimal sehari 10 toh. Bisa nggak? Kalau bisa silahkan. Ya. Itu kalau kata pakar marketing ya, sehari itu minimal 10 video. Tapi kalau kita, karena kita semua baru memulai, satu aja dulu ya. Satu aja dulu. Satu harus, satu video. Oke. Nah, ada aturan emasnya nih. Yang pertama, karena kita menawarkan produk nutrisi kesehatan, jangan bilang pasti sembuh. Jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang malah jadi antipati. Ya. Yang kedua, jangan juga bilang 100% menyembuhkan. Ya. Terus bilangnya apa dong kalau kita lagi bikin video? Bilangnya ramuan kita sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Oke. Kan ini sebetulnya sama aja, berarti kan produknya keren. Ya. Yang kedua, misal produk kita sudah bersertifikat halal MUI. Nah, kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang-kadang takut beli produk obat Cina itu. Takutnya tidak halal, gitu ya. Yang ketiga, Anda sampaikan bahwa sudah jutaan orang yang sudah merasakan manfaat produk ini. Gitu ya. Ini untuk di media sosial, di online ya. Kalau Anda ngobrol langsung, boleh. Nggak ada aturan ini. Kan nggak direkam. Betul nggak? Anda ketemu orang nih, langsung face to face. Orang nanya, Mas, beli kalsium kalau sakit ini sembuh nggak? Wah, sembuh. Banyak orang sembuh. Gitu. Terus, bener nih Mas, sembuh. Bener, 100% sembuh.
Nah, kenapa ini di online nggak bisa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kata-kata ini di online nggak bisa? Ayo, coba bantu saya. Ada yang bisa jawab? Belum kenal, Oke, belum percaya. ada lagi? Coba yang bisa jawab. Kenapa kata-kata pasti sembuh dan 100% menyembuhkan di online nggak bisa? Akan ditagih. Akan ditagih. Oke, apa lagi? Oke, mau nggak saya kasih tahu? Kalau ada kata-kata menyembuhkan, kata-kata pasti sembuh, video Anda akan di take down. Video Anda akan dihapus. Tahu ya? Masa udah capek-capek bikin video, videonya dihapus? Dihapus otomatis, sama TikTok dihapus, sama IG dihapus, sama YouTube dihapus, sama Thread dihapus. Mau? Jangan dong, Abs. Nah, makanya kenapa dihapus? Karena kita nutrisi kesehatan, bukan obat kimia. Mereka selektif banget. Di Facebook juga dihapus. Saya pernah akun Facebook saya di-ban pernah 1 tahun. Gara-gara mempromosikan obat kuat dulu. Obat kuatnya Mooncott maksudnya. Saya promosi Mooncott sebagai obat vitalitas pria gitu loh. Di take down Facebook saya setahun nggak bisa dipakai. Oke ya, paham ya? Kalau tidak eh, direkam sih nggak apa-apa kalau nggak ketemu langsung orangnya. Oke, lanjut ya. Gimana lanjut? Lanjut, apa deh? Oke. Terus rumus itu cuma ada namanya rumus 3M nih, dihafalin nih. Kalau Anda mau menawarkan sesuatu, sebetulnya sama. Mau online, mau offline sama ya. Rumusnya 3M. Pertama, Anda harus tahu masalahnya apa. Masalah apa yang Anda ingin pecahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus tahu kalau masalah itu terjadi di orangnya, dampaknya apa buat dia. Oke. Yang ketiga, solusi apa yang Anda berikan. Nah ini aja udah. Anda mau bikin video, mau ngomongin bisnis, mau ngomongin produk, 3 ini aja nih patokannya. Ini saya kasih contoh ya. Yang pertama masalahnya apa, yang kedua dampak dari masalah itu apa buat orangnya. Yang ketiga solusi Anda yang Anda berikan apa. Nih contoh-contoh. Nih ada template-nya nih. Ini ada template-nya ya. Sering sampai bikin, sekarang banyak yang pakai titik-titik-titik untuk membantu titik-titik-titik. Nih saya kasih contoh. Ini rumusnya nih. Nih contoh ya. Contohnya asam lambung ya. Sering asam lambung naik. Itu yang pertama, ingat nggak? Yang pertama apa? Masalahnya apa? Kan asam lambung tuh. Bener? Baru ke Ya, dampak. Baru ke dampak. Sampai bikin perut gak nyaman pas kerja. Baru yang terakhir apa? Solusi. Nih, solusi. Banyak yang sekarang pakai. Nah, Anda mau promosi produk apa tuh? Untuk asam lambung. Apa kira-kira? Citin. Oke. Banyak yang sekarang pakai chitin untuk membantu meredakan rasa sakitnya. Atau Anda pegang produknya, tempelkan di kamera. Banyak yang sekarang pakai produk ini untuk membantu meredakan rasa sakitnya. Gitu. Ya. Coba penyakitnya, keluhan kesehatannya kita ganti. Contoh apa kira-kira? Apa kira-kira? Contoh. Keluhan kesehatan apa? Sakit punggung, pinggang, Hah? sakit pinggang, Oke. Coba Bu Ririn pakai rumus ini. Baca Bu Ririn. sering sakit pinggang sampai bikin eh, tidak tidak bebas beraktivitas. Oke. Sekarang banyak yang pakai kalsium Ah, untuk membantu meredakan pinggang sakit. gitu. Keren. Bu Ririn udah bisa tuh. Sering
hasil panen padinya terus merosot, sampai bikin keuangan jadi rugi, sekarang banyak pakai Feng Shui untuk membantu menyuburkan tanah supaya hasil panen terus meningkat. Nah, gitu. Contoh ya. Nangkep nggak nih? Nangkap aku. Masalahnya apa? Apa yang dia akan rasakan? Solusi apa yang Anda akan berikan? Itu cara bikin video itu cuma gitu. Ya. Oke, sekarang bisnis. Contoh bisnis nih. Sering stres pas akhir bulan karena banyaknya cicilan, sampai terpaksa harus sering berhutang ke sana kemari. Banyak orang yang sekarang akhirnya jadi pebisnis untuk keluar dari masalah finansial dalam hidupnya. Nah, kayak gitu. Nangkep? Jadi dalam bisnis sama, jual tiket juga sama. Sering pusing karena gaji tidak pernah cukup, sampai akhirnya kondisi keuangan keluarga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Banyak orang sekarang yang akhirnya datang ke seminar ini. Dan di sana akhirnya dia menemukan solusi dari masalah finansialnya. Nah, gitu. Kalau promosi tiket. Pokoknya rumusnya ini nih. Nah, rumusnya nih. Sering sampai bikin, sekarang banyak yang pakai titik-titik-titik untuk membantu titik-titik-titik. Atau ini. Apa masalahnya? Apa dampak dari masalah itu? Dan apa solusi yang Anda mau berikan? Sudah nangkep? Oke, lanjut ya. Contoh skripnya ada tuh. Oke. Nah, nanti setelah acara ini Anda praktek ya. Nih, prakteknya apa? Pilih satu produk. Pilih satu produk yang sekarang ada di rumah Anda. Oke. Tulis skripnya kayak tadi. Oke. Lalu rekam. Rekamnya pakai pakai handphone. Handphonenya diberdirikan, kalau nggak mau ribet pakai tripod nih, kayak saya ini, saya punya tripod. Kelihatan nggak sih tripod? Nggak kelihatan. Ini tripod tuh yang ini nih buat berdiri nih. Nih buat berdiri ya. Nih. Udah direkam aja gitu. Oke. Gitu ya. Pilih produknya apa aja, mau pembalut, mau kalsium, mau terahet, mau pupuk. Tulis skripnya kayak tadi terus rekam. Nanti rekamannya kirim ke saya ya. Atau share di video di grup VIP boleh. Nggak usah panjang-panjang ya. Kan yang penting rutin. Oke. Nah, sekarang langsung praktek. Setelah Anda punya video, apa yang Anda lakukan? Ini kalau di sini yang punya TikTok siapa? Yang punya TikTok? Punya. Punya ya? Oke. Punya. Ini saya kasih clue ke Anda ya. Saran saya, Anda tampil di medsos sebagai seorang Tiansi. Kenapa? Karena makin ke sini, merek Tiansi makin terkenal di dunia digital. Kalau offline kan dari dulu. Kalau online kan baru sekarang-sekarang. Harapannya ketika orang ada yang butuh produk Tiansi, ketika orang ada yang pengen tahu bisnis Tiansi, yang mereka hubungi adalah Anda. Makanya medsos harus Anda pakai untuk membranding diri Anda sebagai pebisnis Tiansi. Misal ada orang Ruteng butuh Tiansi, dia cari di TikTok, ketemunya Anda. Gitu. Ada orang Bandung butuh Tiansi, dia cari di TikTok, ketemunya Anda. Ya. Misal nama Bastian Tiansi, Tianspreneur, Ririn Tiens Kupang. Ya, boleh. Yang penting media sosial harus Anda pakai untuk membranding diri Anda sebagai member Tiansi. Oke. Sekarang di TikTok. TikTok itu Bapak Ibu, videonya nggak usah panjang. Ya, cukup 15 sampai 30 detik. Atau biar gampang 1 menit lah. Ya. Kalau 30 detik juga kecepatan, nanti takutnya Anda
ngomongnya belibet lagi karena saking pengen cepetnya. 1 menit deh, 1 sampai 3 menit ya. Kalau saya sih rata-rata 1 sampai 3 menit. Terus TikTok itu yang penting Bapak Ibu adalah kata-kata di awalnya. Coba Anda lihat orang-orang yang jualan di TikTok. Pasti kata-kata di awalnya bagus. Dan Anda bisa nyotek cara mereka. Tapi abis ini saya juga kasih contoh. Oke. Dan bicaranya langsung di depan kamera ya. Oke. Nih. Ini strukturnya kalau mau ngomong di TikTok ya. Pertama, yang paling berpengaruh tuh hook-nya atau judulnya. Apa yang pertama keluar dari mulut Anda itu penting kalau di TikTok. Baru setelah itu Anda jelaskan masalah apa yang Anda akan bedah, solusi yang Anda akan tawarkan, dan terakhir Anda ngajak dia ngechat Anda untuk konsultasi. Ya, contoh. Ini ada contoh nih. Kalau kamu sering sakit lambung, dengerin ini. Nah, kira-kira orang kaget nggak digituin? Kaget sih. Jadi Anda nggak ngomong saya Tiansi, enggak. Itu tidak akan menarik di kata-kata awal. Tapi kalau kamu sering sakit di lambung, dengerin ini. Nah, itu menarik. Baru setelah itu Anda cerita Tiansi. Anggap ya, ini namanya hook. Jangan skip video ini kalau kamu sering sakit lambung. Nah, itu juga hook. Ini penyebab asam lambung sering kambuh. Itu juga hook. Ini kata-kata ini yang menentukan orang nonton video Anda atau tidak di TikTok. Ya. Oke. Nah, di TikTok sekarang banyak orang Tiansi yang rutin edukasi. Anda bisa contek cara dia. Ya. Oke, itu TikTok. Ada yang mau nanya mengenai TikTok? Mengenai TikTok ada yang mau nanya? Hashtagnya Lanjut. biasanya apa yang biasa, Pak? Kalau di Apa-apa? TikTok. Hashtagnya. Hashtag itu konon, Bu Ririn, konon nggak terlalu ngaruh. Enggak. Jadi hook itu. Yang ngaruh tuh hooknya. Oke. Ya, kata-kata pertamanya yang ngaruh itu, Bu. Karena Di TikTok ini memang TikTok, unik sih, Bu. perkataan Oke? pertama apa yang paling berpengaruh? Iya, betul Pak Ade. Betul. Tapi kalau Bu Ririn mau nambahin dengan hashtag, silakan. Tag hashtagnya Tiansi, Tien Internasional, kayak gitu-gitu, Bu. Ya. Ada juga Bu Ririn bisa pakai aplikasi namanya Keyword Tool. Itu untuk mengetahui hashtag apa yang cocok untuk topik yang kita mau bahas. Itu boleh Bu Ririn. Ya. Ada yang mau nanya lagi mengenai TikTok? Lanjut? Tidak ada apa ya, lanjut. Lanjut. Silakan cari di TikTok, orang-orang Tiansi banyak di sana. Anda contek aja cara dia ngomong. Cuma memang saya bilang mereka itu agak-agak kurang bagus. Kenapa? Karena mereka jarang yang mengaku sebagai member Tiansi. Padahal harusnya mereka berdiri sebagai member Tiansi. Gitu ya. Oke. Sekarang Instagram. Ya, Instagram. Buat Anda yang punya Instagram nih. Instagram itu yang paling bagus di Reels-nya. Karena dia memang tujuannya ingin seperti TikTok. Ya. Jadi Instagram itu Reel-nya. Makanya Anda fokus, ya Anda fokus membuat video Reel kalau di TikTok. Oke. Terus yang kedua, Anda rutin membuat story, ya. Apa yang ada di story? Isinya edukasi dan bukti, testimoni. Ya, buat Anda yang pengen memaksimalkan Instagram nih, pakai story untuk edukasi, poster gitu boleh, plus testimoni. Nah, Reel itu fungsinya untuk memperbanyak follower Anda nantinya. Terus penjelasan detailnya pakai feed, pakai postingan yang ada di feed Instagramnya. Ya, ternyata Reel, Story, dan feed itu manfaatnya beda-beda. Ya, oke. Nah,
Instagram itu kan kekuatannya di gambar. Oke? Makanya ada yang bilang carousel dan sebagainya. Nah, ini ada panduan cara membuat promosi di Instagram dengan 4 gambar. Ya. Gambar yang pertama, Anda bisa bikin masalah. Misal Anda mau menjelaskan tentang asam lambung. Berapa banyak orang di Indonesia yang mengalami asam lambung yang parah? Misal. Itu di gambar pertama. Gambar kedua, Anda jelaskan singkat. Ternyata penyebab asam lambung parah itu A, B, C, D, E, F, G. Gambar ketiga, berikan testimoni. Ini beberapa orang yang alhamdulillah sembuh dengan solusi yang saya miliki. Nah, yang keempat, buat Bapak Ibu yang memiliki keluhan yang sama, silakan bisa hubungi saya sekarang. 4 gambar, 1 masalah, 2 edukasi singkat, 3 testimoni, 4 ajak chat. Ini kalau untuk produk, untuk bisnis pun sama. Berapa banyak orang sekarang hidupnya hanya mengandalkan gaji yang tidak pernah cukup. Itu masalah. Edukasi. Kebutuhan hidup manusia tidak akan pernah berkurang. Selalu akan bertambah. Dan mau tidak mau kita hidup harus punya income tambahan di luar gaji yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Gambar ketiga, testimoni orang-orang yang sukses dengan bisnis Tiansi. Yang keempat baru, buat Anda yang ingin tahu cara menghasilkan uang dengan bisnis Tiansi, silakan hubungi saya. Oke, itu di Instagram. Ada yang mau nanya tentang Instagram? Ini contoh Kalau story ya. Oke. update izin tanya. Nah. Kalau berarti kalau yang kayak gini misalnya kita kan mau up konten nih untuk yang di Instagram ataupun di TikTok. Kalau saran dari FDD dari pengalamannya, bagusnya kalau misalnya kayak gitu, apakah kita buat akun baru lagi atau pakai akun pribadi kita saja? Nah, kalau misalnya kalau kita misalnya akunnya hanya fokus untuk produk nih. Kalau misalnya contoh kalau misalnya dicampur akun untuk kita jelasin tentang produk dan juga bisnis. Apakah itu baik atau dipisah? Oke, Bu Ririn. Nah, sampai hari ini saya sering menemukan 2 kelompok itu sama-sama bagus. Ada orang yang menyatukan semuanya, bagus. Ada orang yang ngomongin produk doang atau dipisah itu bagus, Bu Ririn. Iya. Cuma saran saya mending Bu Ririn membranding diri sebagai pebisnis Tiansi. Iya. Nah, sebagai pebisnis Tiansi, Bu Ririn, nanti videonya setiap hari bisa beda-beda. Contoh, hari Senin, edukasi kesehatan. Hari Selasa, testimoni. Hari Rebo, aktivitas bisnis. Hari Kamis, solusi-solusi bisnis. Hari Jumat, aktivitas bisnis. Bu Ririn hari itu ngapain aja, kemana aja. Hari Sabtu mungkin ya aktivitas sehari-hari di luar bisnis. Hari Minggu kegiatan Bu Ririn hadir di seminar gitu. Jadi tiap hari beda-beda, tapi semuanya menggambarkan seorang Bu Ririn yang seorang pebisnis produk Tiansi. Baik. Gitu. Nangkep Bu Ririn? Nangkep aku. Thank you. Izin kalau Oke. saya sih di Facebook itu sekali ngupload ngelink langsung ke Instagram, jadi nggak usah lagi di Instagram ngupload gitu. Oke, ini bagus. Videonya pun random, jadi campur semua. Oke, jadi gini, grup Meta, Facebook, Instagram, WA, Thread, itu kan grup Meta tuh, ya. Grupnya punya Mark Zuckerberg. Nah, grup Meta, satu uploadan bisa ditembak ke semuanya. Misal kita upload di Facebook, itu bisa ditembak ke Instagram, Thread,
sama WA tuh. Caranya ada tuh. Ada yang tahu ya? Pak Ade juga udah tahu tuh caranya tuh. Bahkan kalau kitanya pengaturannya diatur itu bisa ke tray juga yang baru itu. Tray ya? Ya, thread, betul. Nah, Betul Pak ya Ade, betul. 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 Jadi Jadi enak sekali memang kalau upload, di Meta. Di Meta itu sekali sekali upload upload di bisa tembak Facebook, semuanya. semua ngeling. Itu sih yang Ya, saya alami sekarang. betul Pak Ade, betul. Jadi dari Instagram ditembak ke Facebook langsung bisa, ke thread bisa, ke WA juga bisa. Ya, itu enaknya grup Meta. Tapi ketika kita mau upload di TikTok, nggak bisa. Harus khusus TikTok. Kalau kita mau upload di YouTube, nggak bisa. Harus khusus di YouTube. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Itu di Iya. YouTube cari aja cara mengupload di 4 akun Meta. Facebook, Instagram, WA, sama Thread. Nah, di YouTube banyak tuh. Jadi satu video cukup, tapi bisa disebar di 4 media sosial. Oke, lanjut ya. Ini contoh nih bikin story nih. Story di Instagram. Nah, story di Instagram juga bisa dibikin jadi story WA dan bisa dibikin sebagai story Facebook ya. Betul ya? Contoh kan Betul. tadi topiknya asam lambung ya. Asam lambung sering naik, tanda tanya. Slide 2. Bukan cuma karena telat makan, tapi juga karena stres. Banyak yang sudah coba, nah ini produk Anda nih, foto produk Anda. Yang keempat, mau info, silakan hubungi saya. Gitu ya. Ini cara bikin story-nya, pakai kata-kata aja. Siapa yang asam lambungnya sering naik? Tanda tanya. Ingat loh, asam lambung naik itu bukan hanya karena telat makan, bisa juga karena stres. Atau asam lambung itu bukan hanya karena stres, bisa juga karena telat makan. Terus slide yang ketiga, gambar produk, banyak orang sembuh dengan produk ini. Baru slide terakhir, yang pengen infonya supaya asam lambung sakitnya cepat sembuh, hubungi saya. Itu contoh story yang Anda bisa pakai. Ya. Sekarang Facebook nih, Facebook. Nah, kalau Facebook biasanya kaum-kaum tua nih kayak saya nih, yang kelahirannya tahun 80-an ke bawah. Anak Gen Z pada nggak punya Facebook ya. Bu Ririn kayaknya nggak punya tuh Facebook. Punya nggak Bu Ririn? Punya. Oh punya. Oke, sip. Di Facebook strateginya gimana nih? Nah, kalau di Facebook, masuk aja di grup-grup keluhan. Di Facebook itu ada grup diabetes, ada grup kolesterol, ada grup penyakit kanker. Masuk aja di situ. Ya. Kalau Anda mau nawarinnya bisnis, masuk ke grup bisnis Kupang, info bisnis Bogor, info bisnis Ruteng. Ada tuh di Facebook tuh. Atau iklan loker, lowongan kerja Kupang, lowongan kerja Ruteng, lowongan kerja Labuan Bajo, ada di Facebook tuh, bener nggak? Benar Nah, ada. kalau Anda mau nawarin obat produk pelangsing Tiansi, masuk di grup Zumba, ibu-ibu senam, ada tuh di Facebooknya tuh, grup ibu-ibu senam. Nah, terus kalau sudah masuk di grup, jangan langsung jualan, orang nggak suka. Di grup apapun jangan jualan, orang nggak suka. Terus gimana dong? Anda sharing. Nah, misal sharingnya tentang bahayanya asam lambung. Sharing aja, nggak usah ngomongin produk dulu. Oke? Tiap hari sharing, baru seminggu sekali baru jualan produk. Sama di mau nawarin bisnis juga sharing tiap hari. Tip-tip bisnis, info-info bisnis, sharing aja tiap hari. Baru terakhir hari ke-7 baru untuk Anda yang ingin belajar bisnis, silakan bisa hubungi saya. Gitu. Ya. Oke, nggak usah takut nggak ada yang nanya. Nanti bakal banyak yang nanya karena Anda setiap hari sharing di situ, orang akan menganggap Anda ahli. Terus materi sharingnya dari mana, Pak? Ya video, video yang Anda buat. Gitu. Atau Anda bikin chat GPT kalau mau tulisan bentuknya, ya. Oke? Itu Facebook tuh. Ini contoh.
Banyak orang kira asam lambung cuma karena telat makan, padahal stres juga bisa jadi pemicu. Nah, baru ini pas jualannya ya, bukan pas edukasinya. Kalau mau info herbalnya, info obat herbalnya, silahkan hubungi saya. Ya, itu di Facebook tuh. Saya alhamdulillah dapat banyak banget orang yang konsultasi lewat Facebook, ada, lewat Instagram ada, lewat Thread juga ada. Yang belum saya maksimalin itu YouTube. Ya. Tapi saya bakal pakai YouTube juga. Dan namanya video kan terserah kita mau simpen dimanapun. Yang punya Thread nih, yang pertama, Thread itu adalah medsos yang dulunya dipakai oleh orang-orang yang punya Twitter. Jadi beda karakternya. Di sana tuh tempat orang-orang pinter. Makanya di sana yang banyak itu opini, edukasi, gitu ya. Oke, nah tugas Anda di Thread adalah mengedukasi. Contoh nih, asam lambung sering kambuh bukan cuma karena makanan, tapi pola tidur juga berpengaruh. Nah, terus Anda jelaskan tuh apa itu asam lambung dan sebagainya. Nah, buat yang ingin konsultasi solusi untuk asam lambung, silakan bisa hubungi saya, gitu. Untuk bisnis, ini dipakai tim-tim dari Jogja nih, pakai Thread sekarang mereka untuk nyari orang bergabung. Jadi kata-katanya gini, halo teman-teman sesama Jogja yang ingin medsosnya dioptimasi supaya bisa menghasilkan uang 5-10 juta per bulan, silahkan hubungi aku. Nah gitu biasanya. Ya, itu orang-orang Jogja. Saya juga punya poster yang saya bikin untuk saya simpen di Thread dan banyak yang alhamdulillah konsultasi. Mau lihat nggak posternya? Saya Oh, bikinnya oke pakai deh. AI ini. Saya bikinnya pakai AI ini. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini nih. Oke. Nah, kelihatan nggak? Bentar, bentar, bentar. Oh, bentar, bentar, bentar. Oke. Nah, ini saya bikin pakai AI. Nih, kelihatan nggak? Masih loading up. Sudah up. Masih loading. Oke, oke, oke. Ini. Kelihatan ya? Yes. Coaching digital nomad. Nah, Anda bisa bisa ganti judulnya. Coaching. BMC. Hah? BMC itu apa? Itu ngarang aja, ngarang-ngarang. Ngarang itu beririn. Ini contoh aja beririn contoh. Oh, kirain udah posting beneran di Threads. Coaching digital marketing. Belajar menghasilkan uang dari medsos. Gratis untuk 10 orang pertama dari kota Kupang. Gitu Bu Ririn. Nanti foto Bu Ririn di situ. Strategi konten medsos. Tips dan trik monetize. Bebas kerja dari mana saja bersama Katarina Jaru. Nomor WA. Udah. Nanti pasang di Thread. Tapi pasangnya di Thread Kupang. Kan ada tuh. Kan ada kota-kotanya juga tuh bisa kita cari. Terus ini juga poster seperti ini Anda bisa posting di Infoloker Kupang, Info Bisnis Kupang gitu. Ya. Ini bikin aja pakai AI. Cara bikinnya tahu ya? Biasa Ya, kita perintah-perintah AI. ya. AI tolong buatkan saya poster tentang pelatihan digital nomad yang akan saya buat. Posternya yang profesional, saya akan menjelaskan manfaat dari mengoptimasi medsos. Kan gitu tuh. Ya. Lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut. Mana ya? Oke. Kita lanjut, kita lanjut. Di Thread saya alhamdulillah ada sekitar 10 sampai 15 orang. Tapi
saya tulis itu hanya untuk orang Salatiga, karena percuma kalau jauh kan nggak bisa ketemu juga kan. Gitu. Kalau Iya. jauh berarti terpaksa lewat Zoom ya. Tapi saya pengen garap Salatiga dulu, kan deket, garapnya gampang. Kalaupun ada yang jauh ya udah bisa tetap pakai Zoom. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang WhatsApp terakhir nih. WhatsApp itu Bapak Ibu fungsinya untuk tempat closing. Makanya Anda mau pakai YouTube, mau pakai Facebook, Instagram, TikTok, harus selalu mencantumkan nomor WA dan meminta nomor WA orang-orang yang konsultasi. Orang yang nanya-nanya cara jualan online, saya tanya, oke, akan saya kasih tahu infonya, tolong tulis nomor WA-nya. Orang nanya keluhan penyakit, oke, saya akan jelaskan detail, tolong minta nomor WA-nya. Karena saya butuh nomor WA dia, saya mau simpan dan saya mau follow up seumur hidup. Kita tidak bisa jualan di TikTok, jualan di Instagram, Facebook, YouTube. Kita jualannya nanti di WA. Ya. Nih, WA bukan tempat spam. WA adalah tempat ngobrol. Nah, kalau Anda sudah punya nomor WA orangnya, jadikan dia teman. Sering cerita, sering menyapa. Kenapa? Karena semakin intens Anda membangun hubungan, Anda akan mudah menawarkan apapun. Ya, tuh. Jangan langsung jualan, bangun kepercayaan dulu, keakraban dulu ya. Kecuali dia langsung memang konsultasi, pengen beli produknya langsung atau pengen bergabung langsung, ya udah. Oke? Terus Anda sering-sering juga kalau minta nomor WA orang, pastikan dia juga nyimpen nomor Anda. Karena kalau Anda doang yang nyimpen, dia enggak, pas Anda bikin story WA, dia enggak nonton story WA Anda. Story status. Ya, jadi kalau Anda bisa kenalan sama Pak Budi, Pak, saya simpen nomor WA-nya ya. Oke, Pak Budi, nomor saya tolong disimpan juga ya. Barangkali nanti kita bisa ada perlu. Jadi kedua belah pihak harus nyimpen nomor WA supaya masing-masing bisa lihat story. Nah, ini contoh nih kalau mau bikin promosi di status WA. Dan harapannya orang-orang yang jadi teman Anda yang sudah nyimpen nomor Anda akan nonton. Yang pertama sama kayak tadi, jelaskan masalah, jelaskan edukasinya, berikan testimoninya, baru terakhir ajak chat, ajak dia konsultasi langsung ke Anda. Ya, oke. Ini contoh nih, sering pegel padahal nggak kerja berat. Ini status pertama. Status kedua, bisa jadi karena peredaran darah kurang lancar. Status ketiga, sudah banyak orang yang coba produk ini dan berhasil. Nah, foto produknya. Status keempat, mau saya jelaskan caranya? Hubungi saya. Nah, gitu. Ya, nangkep Bapak Ibu? Ya, Oke ya, sip. Yang hadir nanti saya kasih slide-nya deh, mau nggak? mau. Oke. Nah, terus bagaimana sih Pak Dede cara kita bikin video itu? Simple. Yang penting ada cahayanya di depan supaya Anda nggak backlight, supaya wajah Anda nggak gelap, suara Anda jelas. Makanya harus agak dekat. Kalau perlu pakai mikrofon khusus, tapi nggak pun nggak apa-apa. Terus jangan backlight. Maksud backlight tuh gini loh. Anda ngomong tapi di belakangnya itu cahaya. Jadi wajah Anda nggak kelihatan. Cahaya itu harus dari depan. Nih contoh ya, saya cahaya dari depan nih. Nih contoh cahaya dari depan tuh kayak gini. Kan wajah saya cerah nggak sekarang? Cerah nggak? Yes, cerah Karena saya nambahin cahaya di cahaya. depan. Coba kalau enggak tuh kan gelap. Apalagi kalau cahayanya dari belakang. Misalnya dari belakang. Biasanya backlight biasanya. Nah, kayak gini backlight nih. Kelihatan nggak wajah saya? Silau. Silau. Makanya kalau foto juga kan sama, tidak boleh membelakangi matahari toh. Betul. Nah, kalau dari sini, nah tuh, cerah ya. Oke ya, itu namanya backlight. Another side. Nah, terus
Pegang HP-nya stabil, jangan goyang-goyang kalau lagi ngerekam. Makanya biar stabil pakai tripod. Ya beli aja tripod paling 10.000, banyak ya. Kecuali HP-nya videonya mau Anda video buat dadakan. Kayak gini nih. Halo teman-teman, saya hari ini sedang berada di seminar keren banget namanya OPP One Vision. Di seminar ini kita akan menemukan solusi supaya kita segera punya penghasilan yang bisa membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Buat teman-teman yang ingin hadir, pastikan info seminar berikutnya ya. Hubungi saya aja. Nah, contoh kayak gitu ya. Paham ya? Jadi boleh dipegang kayak gini, tapi yang bagus, jangan goyang-goyang. Pakai tripod lebih bagus. Oke, lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Lanjut Ya. Lanjut. Oke, siap itu sudah lanjut. berhasil tuh tanpa sadar iklanin tripodnya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Nih, ya. Nanti malam nih saya kasih tugas nih. Ayo, rekam. Topiknya terserah, mau produk, mau bisnis, boleh. Mau seminar juga boleh. Ya. Terus nggak usah pengen bagus-bagus. Udah rekam aja, jangan bolak-balik. Ah kurang bagus, jangan. Ya, karena orang juga nggak. Anda kan bukan YouTuber, ngapain harus bagus-bagus? Nanti aja kalau sudah terbiasa baru bagus. Kalau udah bonus Anda ratusan juta, baru beli kamera yang bagus. Ya, Gak nanti jadi-jadi malam up, langsung bikin. Nggak videonya jadi-jadi, gak betul Pak. jadi-jadi. Nggak jadi-jadilah, gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir kurang bagus ya nggak jadi-jadi videonya. Nah, sama kayak presentasi Pak Ade. Presentasi itu lakukan aja, nggak usah nunggu bisa. Nggak jadi-jadi Betul, presentasinya. betul sekali Ab. Nggak usah nunggu hebat, apalagi nggak usah nunggu punya BMW dulu. Oke. Nah, kalau menjelaskan produk, bisnis atau tiket, jangan jelasin langsung harganya dulu. Ya, biarkan dia penasaran dulu, Anda ajak diskusi. Nah, apa sih yang harus kita tanya ketika ada orang konsultasi? Baik bisnis, produk maupun seminar. Nih, tanya keluhannya sudah berapa lama. Ibu penyakit kanker payudaranya emang sudah berapa lama? Bapak kondisi keuangan yang sekarang berantakan itu emang sudah berapa lama? Ya. Yang kedua, keluhannya biasanya kamunya kapan? Bapak biasanya butuh uangnya tiap tanggal berapa? Baru terakhir, boleh nggak saya jelasin? Saya bantu jelaskan sekarang solusinya. Gitu ya. Oke? Jadi tanya dulu, tanya lagi, baru terakhir. Anda jelaskan solusinya. Oke ya? Saya sih pernah dapat saran dari seorang leader juga. Kalau ada yang tanya-tanya lewat WA, akan lebih bagus kalau video call. Karena kita jadi ngobrol. Karena kalau lewat tulisan itu kadang-kadang nggak terlalu maksimal hasil closingnya katanya. Ya, untungnya video call kan pakai WA murah ya. Kalau pun nggak punya pulsa, tinggal nongkrong di kafe ya. Kan di kafe pasti ada wifi. Di kampus, di sekolah gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih sekali lagi Bapak dan Ibu, kenapa Anda harus rutin upload video? Rutin mengoptimasi medsos. Karena orang tidak akan membeli produk. Ya, orang membeli bukan karena produknya. Orang membeli karena dia percaya sama Anda. Orang itu mau bergabung bisnis Tiansi ke Anda karena dia percaya dengan Anda. Mau beli produk Tiansi karena dia percaya dengan Anda. Nah, membuat orang lain percaya padahal dia nggak kenal, ya dengan cara Anda rutin upload. Kira-kira nih, kalau yang mempromosikannya bisnis Tianzi yang mempromosikannya misal Pak Purbaya Menteri Keuangan, kira-kira banyak yang bergabung nggak? Iya, Banyak. Kenapa Bu Ririn? karena orang sudah percaya dengan beliau. Nah, kenapa orang percaya dengan beliau?
Karena orangnya transparan, apa ya, integritasnya bagus. Kalau Pak Purbaya bukan menteri, orang percaya nggak? Enggak, Iya. Jadi Pak Purbaya orang percaya karena orang dikenal hebat, ada di semua TV ada. betul. Nah, Anda mau gampang meng-closing orang, Anda harus dikenal dulu. Makanya harus rutin muncul. Lama-lama orang jadi percaya dengan Anda karena Anda konsisten menceritakan Tiansi. Bisnis Tiansi, produk Tiansi. Anda dianggapnya ahli. Gitu. Walaupun Anda baru bergabung hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda rutin upload postingan video, orang akan jauh lebih percaya ke Anda ketimbang orang lama yang tidak ada di medsos. Benar nggak? Misalnya ada orang sudah bergabung 10 tahun yang lalu, tapi tidak pernah aktif medsos. Akan kalah dengan orang yang baru bergabung sekarang, tapi dia aktif medsos. Makanya medsos ini keren banget Bapak Ibu. Ya. Nah, 7 hari ke depan nih, 7 hari ke depan nih, mulai malam ini nih. Saya kasih Anda tantangan ya. Setiap hari posting 1 video. Nah, postingnya di beberapa tempat. Di Facebook, Instagram, TikTok, Thread, YouTube, WA. Nah, biar semakin banyak tempat makin bagus. Videonya 1 aja. Ya. Terus story-nya 3 kali. Pagi, siang, sore. Pasang story. Di WA, di IG, di Facebook. Terus, nah ini, kalau orang lain, calon orang potensial, bikin status, Anda komentar. Karena itu untuk mengakrabkan diri Anda. Misal, ada orang sedang liburan ke luar negeri, Anda komentar. Wah, liburannya keren banget, Kak. Doakan aku supaya bisa seperti itu juga ya. Itu ke 5 orang berbeda. Setiap hari. Ya. Walaupun tidak akrab, walaupun baru kenal, walaupun baru jadi teman. Kenapa? Karena memberikan komentar ke seseorang itu mengakrabkan diri Anda. Oke? Nah, setiap ada orang yang nanya, setiap ada orang yang like, ada yang komen, follow up, kenalan, terus diskusi ya. Kalau memang memungkinkan bisa langsung share bisnis atau produk. Oke? 7 hari ke depan, pokoknya setiap hari 1 video, 3 story, 5 komentar setiap hari. Nah, gimana biar cepat dapat yang nanya? Ini, tampilkan wajah. Sekali lagi, orang harus percaya dengan Anda. Makanya tampilkan wajah Anda, gunakan suara asli, jangan pakai AI dulu. Ya. Walaupun nanti akan ada AI yang bisa membantu Anda membuat video buat Anda. Ya, itu ada. Ya. Ini yang penting itu nomor 3 sebetulnya. Postingnya konsisten. Ya, nomor 3 tuh yang penting. Nah ini nih, benar kata Pak Ade tadi. Benar ya Pak Ade ya? Jangan takut jelek. Ya. Ya, 1 video jelek yang diposting jauh lebih baik ketimbang 10 video bagus yang disimpan. Nah, tuh. di TikTok juga untuk follower nggak terlalu berpengaruh, Ap. Yang penting konsisten setiap hari, itu yang akan muncul ke beranda-beranda yang lain gitu, Ap. Betul Pak Ade. TikTok itu sama Reels Instagram sama. Ya, selagi setiap hari Anda posting, dia akan mengirimkan video Anda ke banyak orang. Oke. Nah, kemarin ada orang tanya ke saya, Pak Dede, saya tuh udah bikin postingan Pak, video. Tapi Kak, yang nonton cuma 50 orang tuh. Nah, menurut Anda gimana tuh? Yang nonton cuma 50 orang. Kalau menurut Anda gimana tuh? Itu lumayan banyak sih, 50. Saya bilang, bukankah itu keren? Itu kan sama aja kayak kamu mimpin seminar OPP, saya bilang. Baru dia nyadar tuh Bu Ririn. Iya kan? Kan bikin video ditonton 50 orang itu kan sama aja kita mimpin seminar OPP kan? Betul nggak? Betul. Apalagi kalau yang nonton jutaan orang. Dan jangan salah loh, video kita hari ini ditonton 50. Entah mungkin momentumnya kapan, bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa jadi meledak.
Kita kan nggak tahu, makanya posting aja dulu. Gitu. Ini sama aja kayak offline Bapak Ibu, online itu. Offline juga sama, presentasi aja dulu. Nggak peduli orangnya bergabung atau enggak. Kadang-kadang bergabungnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Nggak masalah Sesuai kan? pengalaman sih, izin Hah? kalau Sok. di TikTok itu kalau ada satu aja yang meledak itu biasanya naik yang lainnya, biasanya itu sesuai. Keangkat yang lainnya ya. Kalau ada satu video yang Betul. booming, yang lain ikut keangkat. Ya, Betul Pak Adi. yang penting di judul pertamanya aja jangan lama-lama, 3 detik, lamanya 1 menit lah. Jadi kalau lama-lama yang nonton juga nggak selesai-selesai gitu, setengah biasanya. Makanya banyak orang yang Ya, 3 detik gitu. ya. Izin Pokoknya sih, nyontek bukan deh. bukan kita ngajarin sih, ini pengalaman aja, Ya, sharing. bagus Pak Ade. Justru itu kan testimoni. Pokoknya nyontek deh para leader, para member Tiansi yang sekarang ada di TikTok tuh. Videonya kayak gitu aja nyontek. Tapi videonya jangan hanya disimpan di TikTok. Karena ada orang juga yang aktifnya di Facebook, aktifnya di IG, aktifnya di Thread, aktifnya di YouTube. Simpen aja semuanya di sana. Ya. Nah, sekarang saya ngomong yang intinya deh. Tadi kan dasarnya, cara postingnya ya, cara ngerekam videonya. Sekarang kita ngomong optimasinya. Ya, ini yang penting nih. Kenapa jualan sendiri itu terbatas? Sebagus apapun video Anda, sebagus apapun akun Anda, kalau Anda sendirian, omset Anda tidak mungkin tembus puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Benar nggak? Bisa sih tembus miliaran, ratusan miliar, tapi butuh tenaga yang luar biasa. Butuh biaya yang luar biasa. Biaya iklannya juga nggak sedikit. Ya. Kenapa? Karena jualan sendiri itu mirip Anda punya satu orang, satu HP, satu akun, satu tenaga. Jadi terbatas memang. Anda punya medsos sebagus apapun, kalau sendirian terbatas, Bapak Ibu. Bagus memang, tapi terbatas. Ya, kalau capek Anda pasti berhenti. Kalau sakit Anda tidak akan action. Kalau tidak posting, tidak ada hasil. Benar nggak? Kalau sendirian. Nah, kalau Anda terus sendirian, baik online maupun offline pun sama. Ada tim saya tiap hari kerjaannya terapi aja. Cek kesehatan aja. Itu tuh benar memang. Tapi Anda jadi akan capek seumur hidup. Anda harus dioptimasi. Nah, cara optimasinya gimana? Ya, Anda harus aktif membangun bisnisnya. Jadi entrepreneur-nya harus aktif. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda jadi entrepreneur, Anda action, ngajak orang lain action. Sama di offline juga sama. Kerjaan Anda kan PCA. Pakai cerita ajak, pakai cerita ajak, pakai cerita ajak, pakai cerita ajak, kan sama. Ya. Jadi kelak bukan hanya Anda sendirian yang action. Bisa jadi 5 orang, 10 orang, 20 orang, 1000 orang yang action. Coba Anda bayangkan Anda punya grup 1000 orang, semuanya aktif di Facebook, Instagram, TikTok, Thread, WA, dan di OPP offline. Kira-kira keren apa keren banget tuh? Keren Keren, banget. Iya. Bahkan semuanya punya alat cek kesehatan kuantum, semuanya punya terahertz. Apa enggak keren tuh? Ya. Jadi fokusnya bukan menambah kerja kerasnya saja, tapi menambah orang. Karena itu yang akan membuat Anda pasif income, Bapak Ibu. Itu yang akan membuat Anda medsosnya teroptimasi. Ya. Jadi gabungkan hasil medsos plus jaringan. Baru nanti bisnis Anda besar. Nah, kenapa? Karena media sosial itu fungsinya nanti mencarikan Anda calon pembeli dan calon member. Ya. Tapi jaringan membantu Anda membangun momentum. Jadi medsosnya dikencengin buat nyari orang dan pelanggan, jaringannya dikencengin untuk bangun momentumnya. Baru itu yang disebut optimasi medsos. Jadi beda kalau medsos doang, Anda jualan doang, rekrut doang, cek kesehatan doang. Boleh dapat duit, tapi harus umur hidup. Kalau mau bangun momentum, bangun jaringan. Ya, mungkin satu orang bisa dapat 5 orang.
Tapi kalau 50 orang bisa jadi 250 orang. Ya, nih. Kalau mau cepat, action sendiri. Ini kesimpulannya. Tapi kalau mau besar, bangun jaringan, Bapak Ibu. Ya, sok. Mau besar apa mau cepat? Cepat kalau capek seumur hidup kan ngapain? Ya, tuh. Nah ini Bapak Ibu. Posting aja dulu, nanti juga jadi jago. Ya, oke? Jadi malam hari ini kesimpulannya Bapak dan Ibu, semua medsos bisa dimaksimalkan untuk promosi bisnis, produk, seminar Tiansi. Bisnis Tiansi, seminar Tiansi, produk Tiansi. Pakai semua medsos Anda, usahakan untuk tahap awal, Anda mungkin garap kota Anda dulu, ajarkan ilmunya ke semua orang, ajak mereka bergabung karena Anda harus bangun jaringan untuk bangun aset. Ya, sekali lagi nanti tanggal 11 Anda harus selesaikan CP Anda dulu, tanggal 11. Karena tanggal 13-nya nanti kita akan belajar dari Pak Sugeng. Ya, siapa tahu Anda ingin punya grup se-Indonesia kayak Pak Sugeng. Terus Pak Sugeng juga aktif di TikTok ya, itu keren banget tuh, penjualannya juga tinggi. Nanti kita akan belajar dari Pak Sugeng. Terus nanti ada CPM dari One Vision dan kita akan lolos Royal Weekend rame-rame ya. Oke, ada yang mau nanya sebelum saya tutup Bapak Ibu? Saya Silakan Bu Ririn. izin nanya kalau yang yang salah satu syarat untuk royal atau apa ya, kali lalu saya pernah lihat yang update di posting belanja di apa Oke, yang Code Lion. itu, iya, Code Lion. Ya. belanja bukan Code Lion, itu yang belanja di aplikasi yang punya Iya. yang setara yang sama dengan Vishare, itu apa namanya? Cloud Store, Cloud Store. Iya, iya. Itu Ya. gimana cara belanjanya? Apakah itu Oke. wajib? Apa bedanya kita Gini, belanja di Stokis? gini. Saya jelasin dulu. Tianxi itu kan perusahaan dari Cina. Cina itu kan selalu berinovasi, Bu Ririn. Ya. Iya, Sekarang kan semua marketplace itu juga punya Cina. Shopee punya Cina, TikTok punya Cina kan. iya, Tokopedia juga kan investor terbesarnya ByteDance dari Cina juga. iya. Nah, Tianxi pengen bikin marketplace juga. Kan Tianxi bikin gebrakan, ini satu-satunya di dunia loh, MLM yang punya marketplace. Iya sih. Nah, marketplace-nya namanya Cloud Store. Di marketplace itu, yang dijual bukan hanya produk Tianxi, produk apapun. Tapi orang yang mau jualan di situ harus jadi member Tianxi dulu. Nah, keren nggak tuh? Jadi misal Iya. Bu Ririn punya temen nih, jualannya sepatu, boleh dijual di Cloud Store, tapi dia harus jadi member dulu. Keren ya? Jadi semua penjual di Cloud Store harus member Tianxi. Tapi yang beli boleh orang umum. Namanya juga marketplace. Nah, bedanya Bu Ririn juga bisa jualan di situ. Iya. Bu Ririn jualan produk Tianxi juga di situ bisa. Tapi harganya sudah dipatok sama kantor. Tidak boleh harganya sendiri, harga konsumen. Iya, Nah, iya. bedanya kalau Bu Ririn jualan, Bu Ririn dapat omset. Tapi kalau Bu Ririn belanja dan Bu Ririn punya kartu ID, itu masuk omset juga belanjanya. Jadi kayak belanja di Stokis. Nah, terus transfernya ke kantor Tianxi Jakarta. Nanti di situ ada nomor rekeningnya. Nanti omsetnya tetap masuk. Barangnya dikirim dari Jakarta. Nah, untuk kualifikasi ke luar negeri yang diadakan sama One Vision, sama Tianxi, kita diwajibkan beli produk Tianxi di Cloud Store. Nanti tetap masuk omset. Sama seperti beli di Stokis, harganya juga sama seperti kita beli di Stokis. Nah, bagaimana cara membuka tokonya? Sama seperti membuka toko Shopee. Nanti ditanya data diri, alamat rumah, semua sama. Cuma bedanya ibu adalah member Tianxi. Jadi ibu boleh punya toko di sana. Yang dijual ya produk Tianxi. Nangkep Bu Ririn?
Halo? Nangkap up, nangkap up. Oke, Ribut di ya. kos, makanya saya mute. Ya up, nangkap. Ya, itu. Ini baru baru di launching, masih pusing-pusing nggak wajar. Gitu. Tapi Baik, secara baik. garis besar Dede, sama terima seperti kasih. belanja di stokis, cuma bedanya ini lewat marketplace yang punya Tiansi. Gitu ya. Oke, Bu Ririn siap lolos Royal bulan ini? Amin, amin up. Oke, siap. Ada yang lagi mau nanya lagi, Bapak Ibu? Ada lagi? Apa cukup? Cukup ya? Slide-nya up, Hah? cukup up, cukup. Cukup. Oke. Maksudnya nanti minta slide-nya. Bisa kan up? Oh, slide-nya. Oke, nanti saya share di grup WA ya. Iya, up. Terima Oke. kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, 5-10 tahun ke depan, medsos akan jadi mesin pencari uang yang keren. Dan beruntungnya Anda di bisnis Tiansi, Anda bisa memaksimalkan, mengoptimasi medsos Anda bersama jaringan. Saya tuh pengen ngajak para selebgram, YouTuber untuk join di member Tiansi. Karena kalau mereka jadi member Tiansi kan mereka bisa bisnis jaringan. Kan sayang kalau cuma jadi YouTuber doang, selebgram doang, dapat duitnya aktif income. Tapi kalau dia bangun jaringan, dia tinggal ngajarin ke semua orang, dia punya grup ribuan orang, jutaan orang, dia dapat duit dari Tiansi. Nah, Anda sekarang juga sama, Anda offline-nya gencerin, online-nya gencerin. Online-nya dengan cara apa? Rutin membuat video setiap hari, ya. Video bisnis, video seminar, video produk. Oke. Selamat belajar, banyak konsultasi ke upline aktif. Sampai jumpa nanti di CPM dari Pak Sugeng, ya, tanggal 13 jam 8.15 malam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup eventnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Dede, terima kasih banyak, Up, Dede. Siap. Silahkan kalau mau keluar, sudah beres eventnya. Baik, Up, izin keluar. Oke.